Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim yang kami muliakan dan saya cintai lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang begitu banyak yang sampai saat ini Allah limpahkan pada kita semua. Tanpa anugerah Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin kita berada di masjid ini, enggak mungkin kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, kemudian mudah untuk melaksanakan taat pada Allah. Kita tidak mungkin demikian ya mas sekalian. Jadi berat bagi kita untuk melaksanakan taat, apalagi bangun subuh. Jadi bisa melakukan semua ketaatan ini adalah karena anugerah Allah yang harus kita syukuri. Ya, sebab kenikmatan yang berlimpah saat ini jamaah sekalian itu adalah karena kesyukuran kita yang lalu. Jadi agar di masa depan kita ini lebih cerah, gemilang jamaah sekalian, maka harus kita bersyukur selalu di masa-masa sekarang ini. Kemudian salawat, salam serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami ingatkan diri kami dan juga jamaah sekalian, mari sama-sama hatinya kita ikhlaskan dan luruskan karena Allah, agar Allah memberikan banyak sekali kebaikan pada kita. Apalagi ini adalah thalabul ilmi, dan thalabul ilmi adalah bagian dari jihad fisabilillah juga. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua setelah tinggal di bumi ini, seberapa lama pun kita jamaah sekalian, ya, seberapapun banyak harta yang kita miliki, semua itu akan kita tinggalkan. Ya, kita tidak akan nanti dikenal lagi di sini. Ya, semua kehidupan akan kembali seperti biasa. Ya, jemaah sekalian. Jadi seakan-akan sudah melupakan dulu pernah ada yang namanya fulan. Jadi orang nggak peduli, kehidupan tetap berjalan walaupun kita tidak ada. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita wafat, maka manusia akan mengalami beberapa fase sebelum dia memasuki ke tempat keabadian. Jadi sebelum ke tempat keabadian itu nanti dia akan mengalami beberapa fase-fase jamaah sekalian. Ya, jadi setelah ruh ini jamaah sekalian berpisah dengan jasad, maka saat itu ruh akan mengalami suatu alam yang berbeda yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita belum pernah melihat, menjumpai, mendengarnya, belum pernah jemaah sekalian. Alam tersebut disebut alam barzakh, yaitu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Alam ini biasa disebut dengan alam kubur. Alam kubur ini bukanlah kuburan yang kita lihat, bukan jemaah sekalian. Tapi ini sudah beda alam atau dimensi dari kita. Ya. Nah, jemaah sekalian, ketika seorang mengalami alam barzakh, maka saat itu ada dua kemungkinan di situ. Kalau tidak mengalami nikmat kubur, dia akan mengalami azab kubur. Nikmat kubur ini didapat ya mas sekalian bagi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Ya, 3 pertanyaan kubur itu bisa dijawab semua dengan baik. Dan pertanyaan kubur ini adalah pertanyaan yang kita mudah menghafalnya. Anak TK aja bisa ya mas sekalian. Namun tidak semua orang bisa menjawabnya. Hanya sebagian orang yang diteguhkan oleh Allah bisa menjawab pertanyaan kubur ini. Pertanyaan cukup simpel ya mas sekalian. Jadi bukan hanya sekedar kisi-kisi dikasih tahu, tapi pertanyaannya sudah dikasih tahu. Namun siapa sangka nggak semua orang bisa jawab. Ya. Nah, bagi yang bisa menjawab ya mas sekalian, Tuhanku adalah Allah. Kemudian agamaku adalah Islam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia akan ditanya pertanyaan yang keempat ya mas sekalian, yaitu wa ma'ilmuka, kenapa kamu bisa tahu jawaban ini? Kemudian dia berkata jemaah sekalian, qara'tu kitaballahi fa'amantu bihi wa shaddaqtu. Jadi saya dulu di dunia ya membaca kitabullah,
membaca Al-Quran, lalu saya mengimani dan mempercayainya. Berarti jamaah sekalian, di antara sebab terbesar ya. Jadi di antara sebab terbesar kita bisa menjawab pertanyaan kubur kelak adalah kita belajar Al-Quran. Setelah itu kita membacanya. Setelah itu kita mempelajari isinya, Pak. Isinya kita pahami apa sih sebenarnya makna dari kitabullah, pesan dari Allah itu. Setelah itu kita amalkan, ya. Kalau memang ada perintah kita laksanakan, ada larangan kita jauhi, ada cerita kita percayai tanpa ada keraguan. Hal-hal demikian itulah jamaah sekalian yang kita harus lakukan dalam hidup ini sehingga kita bisa menjadi hamba yang bisa menjawab pertanyaan kubur jamaah sekalian. Ya, walaupun di dalam suatu hadis riwayat pertanyaan malaikat tersebut adalah pertanyaan yang menghardik kita, pertanyaan yang membentak kita, tapi kita tidak ngeblank nanti saat kita menjawabnya. Ya, setelah seorang hamba bisa menjawab pertanyaan kubur, maka ada nikmat-nikmat kubur yang akan dia dapatkan jemaah sekalian. Di antaranya adalah Allah akan memanggil dari atas langit. Ini semuanya dalam hadis Pak ya, bukan saya ngarang. Jadi Allah akan memanggil di dalam dari atas langit gitu ya. Allah akan memanggil dengan panggilan berbunyi an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Jadi hambaku ini telah jujur. Jadi bisa menjawab pertanyaan kubur dikatakan jujur. Maka berikanlah dia alas dari surga dan juga bukakan pintu ke surga untuk dia. Akhirnya walaupun dia belum masuk surga, dia bisa merasakan bau harum dari surga itu dan juga sejuknya hawa surga. Seperti itu jamaah sekalian. Ini adalah di antara nikmat kubur yang dia dapatkan. Kemudian kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Yang asalnya gelap akan diterangkan di alam kuburnya. Yang panas tentu saja akan sejuk jamaah sekalian dengan hawa surga yang dibukakan untuk dia. Kemudian dia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang tampan. Laki-laki yang tampan yang berpakaian bersih ya di alam barzakh itu. Ya, laki-laki itu kemudian berkata, "Bergembiralah kamu dengan ridho dan juga rahmat Allah yang akan kamu dapatkan." Ya, ya. Jadi seperti itu jemaah. Ini adalah hari yang dulu di dunia telah dijanjikan kepada kamu dan kamu mengimaninya dan bersiap-siap menghadapinya. Kemudian dia akan bertanya, kamu ini siapa? Kok datang-datang membawa kabar gembira seperti ini? Kemudian laki-laki yang berpakaian baik dan juga tampan itu dia berkata, ana amaluka sholeh. Saya adalah amal solehmu. Saya adalah amal solehmu saat di dunia. Dulu di dunia, jadi kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an an ma'siyatillah. Jadi kamu dulu di dunia cepat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian lambat untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jemaah sekalian, amalnya inilah yang Allah wujudkan menjadi makhluk yang konkret. Awalnya abstrak Pak ya. Kita melakukan amal soleh di dunia itu abstrak, nggak tahu gitu ya. Namun nanti akan ditampakkan menjadi makhluk yang konkret jemaah sekalian. Sehingga inilah yang akan menghibur kita di masa kesendirian itu. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian bagi orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka setiap pertanyaan kubur man rabbuka, dia akan menjawab dengan ha la adri. Ha la adri jemaah sekalian. Artinya aku tidak tahu. Jadi panik sekali. Kemudian ketika pertanyaan kedua juga sama, la adri. Pertanyaan ketiga, la adri. Udah akhirnya jemaah sekalian, karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, dia mendapatkan siksa kubur. Jadi jemaah sekalian, pertanyaan kubur sekali lagi itu sudah kita ketahui jawabannya. Namun tidak semua orang diberi taufik kekuatan untuk bisa menjawabnya. Jadi hanya orang yang benar-benar bisa melaksanakan hak-hak Allah, hak-hak Islam, dan juga hak-hak nabinya ya, yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan kubur itu. Makanya jamaah sekalian, ada suatu kitab yang bagus yang disebut Al-Usulus Salafah, yaitu 3 prinsip dasar Islam. Ya, dengan demikian ini jamaah sekalian kita bisa mengenal Allah itu lebih jauh, kemudian mengamalkan apa yang menjadi hak Allah. Kita bisa lebih mengenal Islam lebih dekat. Kemudian jamaah sekalian, kita bisa lebih mengetahui tentang hak Islam terhadap kita. Dan yang terakhir adalah hak Nabi
sehingga kita bisa mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kita amalkan, insya Allah kita bisa menjawab 3 pertanyaan kubur itu. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka saat itu dia akan dipukul jamaah sekalian. Ini kata hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud, dia akan dipukul dengan gada dari malaikat, yang apabila gada ini dipukul pada gunung, maka saat itu gunung itu langsung menjadi debu, langsung menjadi pasir yang sangat halus, dan itu nanti akan dipukul ke kepalanya orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Dan ketika itu dia akan berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk yang dekat dengan kuburan itu, kecuali as-saqalan kata Nabi, yaitu jin dan manusia tidak bisa mendengar. Sebab kalau jin dan manusia mendengar, maka akan pingsan saat lewat kuburan. Jadi ketika lewat kuburan pingsan, akhirnya jamaah sekalian nggak jadi beraktivitas, ya, nggak jadi pergi kemana-mana gitu ya. Kemudian jamaah sekalian, di antara siksaan kubur adalah kuburannya akan disempitkan, akan digelapkan, akan dibuat panas. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, akan ada panggilan Allah dari atas, an kadzaba abdi, hambaku telah dusta. Ya, nggak bisa jawab pertanyaan kubur dikatakan pendusta jemaah sekalian. Nah, itu adalah vonis dari Allah. Fa'afrishuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Berikan dia alas dari neraka, panas kasar jemaah sekalian. Kemudian bukakan juga untuk dia pintu ke neraka. Jadi orang belum masuk neraka, itu dia sudah membuka pintu neraka, sudah bisa melihat siksaan neraka, sudah bisa mencium bau busuknya neraka, dan bisa merasakan hawa gerah dan panasnya neraka. Jadi seperti itu jemaah sekalian kondisi orang yang di alam kubur. Nah, orang kalau sudah mengalami nikmat kubur itu akan dialami sampai hari kebangkitan. Kemudian kalau orang mengalami siksa kubur, ya dia akan merasakannya sampai hari kebangkitan kalau dia orang kafir atau dia orang muslim yang banyak maksiatnya, alias muslim yang fasik, atau bagi sebagian muslim yang fasik, ya, yang Allah kehendaki sudah terhapus dosanya dengan siksa kubur dalam waktu tertentu. Habis itu nanti siksa kubur akan dihentikan sebelum datangnya kebangkitan. Nah, itulah jemaah sekalian sepintas, ya, sekilas tentang alam barzakh yang begitu mengerikan jemaah sekalian. Jadi ternyata di satu alam ini yang benar-benar sangat menentukan kita ternyata adalah amal kita saat di dunia. Ingat jemaah sekalian, kita nanti akan ditemani oleh makhluk yang itu tadi, makhluk berupa amal kita. Begitu juga akan ditemani orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur oleh seorang yang diwujudkan menjadi makhluk yang sangat busuk baunya, kemudian sangat buruk rupanya. Kemudian akan datang kepada dia, kamu ini siapa? Ya, kamu ini siapa? Saya adalah amal salehmu. Kamu dulu di dunia berat sekali untuk taat kepada Allah, ya. Jadi cepat sekali untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Mas sekalian. Berarti kalau selama ini kita cepat untuk taat, ya, kemudian lambat untuk maksiat, berbahagialah. Tinggal dipertahankan dan diikhlaskan. Kalau kita selama ini malas ya Mas sekalian untuk taat pada Allah, pokoknya ketaatan apapun kita malas. Tapi kalau untuk maksiat aja cepat ya, untuk maksiat cepat. Berarti jangan-jangan Pak ya. Jadi curigailah diri kita akan mengalami demikian itu. Kemudian jemaah sekalian, alam yang kedua, fase kedua dari hari setelah kita mati jemaah sekalian adalah kita akan mengalami yang disebut yaumul ba'ts wan nusyur, yaitu kebangkitan dan juga dihidupkan kembali. Ya jemaah sekalian, setelah terjadi kiamat semua manusia mati semua, nggak ada yang ketinggalan. Nanti akan ada hari kebangkitan. Jadi kebangkitan dari kubur. Semua manusia dimanapun mereka meninggal nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tubuhnya sudah hancur ya, hancur lebur, nggak cuma dagingnya saja, bahkan tulangnya hancur, namun ada bagian dari anggota tubuh manusia yang akan utuh Pak selamanya. Ya memang Allah jadikan ini untuk utuh selamanya, yaitu berupa ajbuz dzanab. Ajbuz dzanab itu adalah tulang ekor. Dari tulang ekor ini jamaah sekalian akan disusun ya tulang-tulang manusia yang ke arah kepala dan juga ke arah kaki. Nah, setelah itu nanti akan dibungkus kembali dengan daging, kemudian kulit, kemudian jadi makhluk seperti biasa. Ya seperti biasa jamaah sekalian. Habis itu akan ada yang namanya nusur, dihidupkan kembali. Roh-roh
manusia yang seluruhnya berada di alam barzakh itu semuanya akan dikembalikan ke dalam jasadnya masing-masing itu tadi. Nah, ketika itu manusia bangkit dalam keadaan seperti dia lahir, ya, bangkit seperti dalam keadaan dia lahir, yaitu dalam keadaan tidak berbusana sama sekali, kemudian dalam keadaan kuncup, ya, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Cuma bedanya bangkit dalam keadaan dewasa semua dan tingginya seperti tinggi Nabi Adam. Jadi nggak kayak konten kita sekarang, Pak. Ini kita nih cebol semua gitu, Pak, ya. Jadi cebol semua, tapi nanti kita dibangkitkan itu dalam keadaan tingginya seperti Nabi Adam alaihi salam, yaitu situ nadhiraan, yaitu 60 hasta, ya Mas sekalian. Ya, kurang lebih ya 30 meter lah gitu ya. Kira-kira 30 meter itu seberapa, Pak? Kayak pohon kelapa yang tertinggi kali ya. Ya kira-kira sedemikian ya Mas sekalian. Dan seperti itu jadi nanti akan bangkit. Setelah bangkit ya Mas sekalian, nanti manusia akan dipanggil oleh Allah menuju satu titik. Semua panggilan itu didengar oleh semua makhluk yang dekat maupun yang jauh. Nanti akan menuju satu titik untuk berkumpul di satu tempat ya Mas sekalian. Menuju fase berikutnya itu alam mahsyar. Jadi ke padang mahsyar itu. Jadi nanti manusia jemaah sekalian akan berkumpul di padang mahsyar. Nah, mahsyar itu sekarang itu adalah negeri Syam. Mahsyar itu adanya di negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang yang menjadi negeri Palestina, Yordania, Suriah dan juga Lebanon. Ya, itu nanti semua akan berkumpul semua umat manusia dari seluruh penjuru dunia jemaah sekalian. Ya, di sana nanti akan kumpul semua dalam keadaan ya seperti tadi kondisinya. Namun mulai dari kuburan sampai ke padang mahsyar, ada di antara mereka yang dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan berkendaraan. Naik kendaraan berarti istimewa. Mereka ini tentunya adalah para nabi dan rasul jemaah sekalian. Ya. Kemudian ada yang berkumpul ya dalam keadaan dia berjalan kaki biasa. Ya, alhamdulillah nih bisa jadi adalah orang-orang yang beriman, tapi tidak sampai derajatnya keimanannya seperti para rasul dan nabi. Kemudian ada lagi jemaah sekalian, orang yang dikumpulkan ya dalam keadaan kakinya berada di atas, kepalanya di bawah, yaitu sehingga wajahnya itu tertimpa tanah dan nanti dia akan ditarik. Jadi kata Nabi waktu jaruna, jadi kalian nanti akan ada juga yang ditarik. Jadi wajahnya itu benar-benar hancur ya Mas sekalian kalau sudah ditarik demikian. Ada lagi yang berjalan ke sana namun kakinya di atas, kepalanya di bawah, wajahnya nanti akan berjalan. Jadi akan dibuat wajahnya itu berjalan ya Mas sekalian. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita berjalan dengan wajah, maka Allah Subhanahu wa taala juga mampu menjadikan kita berjalan dengan menggunakan wajah kita. Dan ini adalah sebagai bentuk kehinaan dia, karena dulu di dunia tidak pernah menghinakan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah berkumpul, maka berkumpullah semua manusia satu tempat di sana. Jadi berkumpul di padang mahsyar. Cuman bedanya jemaah sekalian, bumi yang sekarang ini tidak kita kenal, atau bumi yang ketika itu jemaah sekalian adalah bumi yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Jadi bumi itu dalam kondisi sudah rata semua. Nggak ada lagi bangunan yang tinggi atau yang legok ke bawah, tidak ada. Semuanya rata jemaah sekalian. Ya, sehingga terlihat semua dalam sejauh mata memandang, terlihat. Ya, jadi semuanya itu berkumpul di situ dalam kondisi ketakutan, ya, kehausan, kelelahan, kemudian ditambah tadi kondisinya tidak berbusana, tidak beralas kaki dan juga kuncup lagi ya. Setelah kumpul jemaah sekalian, manusia nanti akan mengalami kondisi di mana dia galau. Jadi ada masanya di mana manusia itu galau, susah, takut gitu ya. Jadi sampai manusia itu nggak tahan. Ya mereka karena terlalu lama dibiarkan oleh Allah dulu, sengaja itu, sehingga para nabi dan rasul itu bahkan itu juga mengalami kondisi gelisah, takut dan sebagainya. Nah, ketika itu manusia nanti akan datangi Nabi Adam alaihi salam, akan datangi Nabi Adam, kemudian ternyata Nabi Adam nggak bisa nolongin. Datangi Nabi Nuh juga tidak bisa, datangi Nabi Ibrahim juga tidak bisa, Musa, Isa juga tidak bisa. Akhirnya datang pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, analah, saya bisa melakukannya. Akhirnya Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang lama.
kemudian membaca tasbih, membaca zikir yang memang saat itu baru Nabi diajarkan zikir itu. Kemudian saat itu Nabi dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad irfa' ra'saka wa qul yasma' wa sal tu'ta ya wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, sekarang angkat kepalamu dari sujud, berkatalah perkataanmu akan didengar, kemudian memintalah permintaanmu akan diberikan, dan juga berikanlah syafaat, syafaatmu akan diterima. Akhirnya Nabi memberikan syafaat uzma. Ini disebut syafaat uzma yang merupakan al-maqamul mahmud, tempat terpuji yang telah Allah janjikan kepada kita semua. Ya seperti itu ya mas sekalian. Yang telah tempat terpuji yang telah dijanjikan pada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kalau sudah terjadi syafaat uzma, ya manusia nanti akan berpisah kondisi. Kalau orang-orang yang beriman itu tentu saja akan mengalami kondisi yang baik. Ya, adapun orang kafir akan terus dalam kondisi kesusahan, ketakutan, dan juga siksaan di hari itu. Karena ketika itu Allah sedang murka jamaah sekalian. Ya, sedang murka yang sedang memuncak. Ya, Allah belum pernah murka seperti itu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah marah lagi seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, ketika terjadi mahsyar saat itu, manusia tentu saja dalam kondisi yang sangat payah jemaah sekalian. Karena betapa tidak matahari saat mahsyar itu didekatkan oleh Allah. Didekatkan, ya ada orang yang berkeringat, ya sebatas mata kaki, sebatas betis, ada yang sebatas perutnya, ada yang sebatas lehernya, ada yang sebatas hidungnya, atau ada yang sebatas setengah telinganya. Semua tergantung amalnya. Ya semua tergantung amalnya. Walaupun bersampingan begini ya mas, berdekatan, itu nanti berkeringatnya dalam kondisi berbeda-beda. Jangan samakan kondisi manusia di dunia ya dengan kondisi kita saat di akhirat kelak. Ya beda aja mas sekalian. Kalau sekarang di dunia air itu kan sama pak ya, kondisinya rata begitu ya. Nggak mungkin ada orang sebelahnya itu begini dan begitu. Jadi sama. Kalau di dunia sama aja mas sekalian. Namun kalau di sana bisa jadi berbeda. Jadi ada yang tergenangi hanya sebatas yang berbeda-beda, semua tergantung amalannya. Kemudian jemaah sekalian, namun di hari mahsyar itu juga ada orang yang diberikan kemuliaan dengan dia diberikan naungan sehingga nggak berkeringat sedikit pun. Ya naungan ini adalah naungan arsy-Nya Allah. Yang di hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya setelah ini jemaah sekalian kita perlu mencari siapa saja orang-orang yang bisa mendapatkan naungan Allah. Dia itu jamaah sekalian adalah orang atau imam pemimpin yang adil, presiden yang tidak zalim, ya penguasa khalifah yang tidak zalim alias adil. Kemudian seseorang yang hatinya itu khususnya laki-laki ya, hatinya itu benar-benar digantungkan pada masjid. Kemudian yang ketiga, mereka itu adalah orang yang dia berkumpul karena Allah, yang mencintai saudaranya karena Allah, dia bertemu karena Allah, dia mencintai berpisah karena Allah. Kemudian seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah pada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik, lagi memiliki cantik kaya, kemudian dengan memiliki wibawa gitu ya, memiliki jabatan, namun dia berkata inni akhafullah. Dia menolak ajakan untuk berzina itu dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah orang yang bersedekah dengan samar, Pak. Jadi sama-sama bersedekah, orang bersedekah kelihatan orang lain dengan yang tidak kelihatan itu berbeda. Ternyata yang bersedekah samar nggak diketahui oleh orang lain itu bisa mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Maka sering-seringlah bersedekah dalam kondisi tidak diketahui oleh orang lain. Nggak masalah orang lain nggak tahu kita pernah sedekah, atau taunya kita nggak pernah sedekah, nggak masalah Pak. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu demikian. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang takut karena Allah. Jadi takut dia mengingat Allah di saat kesendirian, lalu air matanya berlinang dikarenakan dia ingat dosa dia. Ingat dia belum tentu masuk surga dan juga bisa jadi termasuk orang yang celaka di akhirat. Jadi akhirnya dia berlinang. Ingat dosanya begitu banyak, ya kemaksiatan begitu banyak. Di saat itu juga limpahan nikmat Allah begitu banyak, sehingga dia menangis seperti itu ya mas sekalian.
Jadi menangis di saat kesendirian itulah yang bisa mendapatkan kebaikan ini. Namun nangis di saat yang ramai seperti ini Pak, ini tidak dapat keutamaan itu. Ya, tapi bagus ya mas kalian ya, demikian. Ada lagi orang yang memberikan hutang kepada orang lain, kemudian ditunggu Pak, sudah ditagih, cuman karena nggak bisa bayar, sudah ditunggu dan ditunggu. Sabar. Orang-orang seperti ini jamaah sekalian adalah orang yang bisa mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah alam mahsyar, di saat orang kehausan butuh untuk minum, maka datanglah fase berikutnya, yaitu disebut haud. Haud itu adalah telaga Nabi, Pak. Telaga Nabi di sini bukanlah Kausar. Kausar itu berbeda. Kausar itu di dalam surga. Kalau haud ini adalah di luar surga, belum masuk surga. Itu akan dialami oleh kita semua jemaah sekalian, khususnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya setiap Nabi memiliki haud sendiri-sendiri. Dia memiliki haud sendiri-sendiri yang akan didatangi oleh umatnya. Dan haudnya Nabi itu akan menjadi haud. Oleh disebut haud itu maksudnya adalah telaga Pak ya. Itu akan menjadi haud yang paling luas. Karena panjangnya kata Nabi itu 1 bulan perjalanan, kemudian lebarnya 1 bulan perjalanan. Kemudian airnya lebih dingin dibandingkan es, lebih dingin dibandingkan es, lebih manis dibandingkan air susu, lebih putih lebih manis dibandingkan madu. Kemudian lebih lebih putih dibandingkan air susu. Kemudian lebih wangi airnya dibandingkan minyak wangi kasturi jamaah sekalian. Siapa saja yang meminum kata Nabi dia tidak akan haus selamanya. Ya, seperti itu. Jadi nanti akan didatangi oleh umatnya Nabi. Kemudian wadah untuk meminum gelas-gelasnya itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Seperti itu jamaah sekalian. Namun sayangnya tidak semua umat Nabi bisa minum di situ. Sebab ada sebagian dari umat Nabi, bahkan sebagian besar jamaah sekalian yang akan ditolak di telaga haud ini. Yang mereka yang ditolak itu diantaranya jamaah sekalian orang yang pernah murtad, ya murtad dan dia mati dalam keadaan kafir. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan bid'ah atau berkeyakinan bid'ah atau mengucapkan ucapan-ucapan yang bid'ah. Makanya bid'ah ini adalah perkara muhdats baru di dalam agama, jangan kita amalkan jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga adalah pelaku dosa besar yang belum sempat bertobat darinya. Dan yang terakhir adalah orang yang menjilat pemerintah yang dusta, kemudian pemerintah yang zalim itu dibantu sama dia. Jadi kalau pemerintah zalim jangan dibantu, pemerintah itu berdusta jangan dicari pembenarannya, ya dibenarkan, ditutupi keburukannya. Hal-hal inilah yang bisa membuat seseorang tercegah dari masuk ke telaga haud. Diusir Pak. Jadi dengan hina diusir sehingga tetap dalam keadaan haus. Ya, tetap dalam keadaan haus. Kemudian alam yang berikutnya jemaah sekalian setelah haud ada yang disebut alam hisab. Jadi alam hisab berikutnya. Hisab ini adalah kalau bahasa kita adalah perhitungan amal. Tapi maksud dari alam hisab ini jemaah sekalian adalah kondisi di mana semua amalan umat manusia nanti akan ditampakkan, diperlihatkan jemaah sekalian, diceritakan kepada kita. Sehingga tidak ada yang sekecil apapun melainkan semua nanti akan nampak kepada kita semua. Ya. Nah, yang terjadi di alam hisab ini pertama jemaah sekalian adalah tatayyurus suhuf, dibentangkannya catatan amal kita semua. Kita akan melihat jemaah sekalian catatan amal kita, semua amalan ya setiap hari mulai dari kita balik sampai kita sebelum meninggal. Ya berbahagialah kalau kita memenuhi catatan amal kita dengan hal-hal yang baik dari segi akidah, amalan dan juga ucapan. Ya, semua nanti kita suruh baca sendiri ya mas sekalian. Suruh baca sendiri dan kita disuruh untuk menilai sendiri kita ini celaka atau bahagia. Ya, nanti kalau orang yang baik, yang catatan baik dia nanti ada suruh baca sendiri. Kalau isinya banyak kebaikan nanti dia akan menerima catatan amal tersebut dengan tangan kanan. Disuruh menerima dengan tangan kanan. Kemudian kalau banyak keburukan, ya maka saat itu ya, mereka pasti adalah orang-orang kafir. Maka nanti akan menerima catatan tersebut dengan menggunakan tangan kiri, Pak. Dan itu pun dari balik punggung. Karena dia menerima dari depan begini, Pak. Ini tidak bisa kiri.
sehingga dia dari balik punggung karena tangannya itu dibelenggu, jadi begini, seperti itu. Nggak kuasa bagi dia untuk bisa menerima dengan tangan kanan, ya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang terjadi kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan langsung bertanya kepada kita semua. Jadi karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman." Jadi tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Allah Subhanahu wa taala akan langsung berbicara langsung dengan dia. Kita akan berbicara dengan Allah secara privat. Kita akan diajak bicara oleh Allah. Akan ditanya jemaah sekalian. Ditanya tentang semua nikmat yang ada. Makanya semua nikmat yang kita miliki dalam hidup ini, di rumah kita maupun di tempat lain, harus kita pertanggungjawabkan. Kita gunakan buat ketaatan jemaah sekalian, agar pertanggungjawaban nanti di hari kiamat itu ringan. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian nanti akan ada proses di mana Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita. Ya. Tapi sebelum kita ditanya oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan tutup antara kita dengan makhluk yang ada. Sehingga saat Allah tanya, itu tidak ada yang tahu, Pak, kecuali Allah dengan kita. Ya, kita akan ditanya, "Ta'rifu dzamba kadza?" "Hai fulan, kamu tahu dosa ini enggak?" "Hai fulanah, kamu tahu dosa ini enggak?" Kemudian ketika itu kita disuruh ngaku semua. Jadi memang disuruh ngaku semua. "Iya, saya tahu ya Allah, saya tahu semua." Nah, kata Nabi, ketika hamba merasa dirinya akan binasa, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Sesungguhnya saya telah menutupi semua itu yang saya sebutkan, dosa-dosa itu, saya telah tutupi semua itu di dunia. Kamu melakukannya tidak diketahui oleh orang lain dan tidak saya beberkan pada orang lain, dan kamu sendiri tidak ngomong sendiri. Ya, dan sekarang saya akan ampuni untuk kamu semua. Langsung jamaah sekalian. Awalnya deg-degan, wah neraka nih. Semua dosa habis, Allah sudah tahu semua. Semua dosa dibeberkan sama Allah jamaah sekalian. Namun ternyata pertanyaan ini adalah pertanyaan yang maksudnya Allah ingin memuliakan orang beriman. Ya, ingin menyenangkan dia. Ya, seperti itu jamaah. Jadi ternyata malah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan untuk mendapatkan ampunan di akhirat kelak adalah kalau kita punya dosa jamaah sekalian, jangan pernah diomongin ke yang lain. Gak boleh, Pak. Saya dulu menjadi ini gini, nggak perlu, Pak. Udah langsung tobat kepada Allah saja. Jadi jangan pernah ngomongin. Makanya jamaah sekalian, perilaku, mohon maaf ya, kelakuan dari orang-orang zaman sekarang, ya mungkin Bapak nggak jumpai sekarang, tapi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada sebagian orang yang ingin menikah dengan pasangannya, ya, dia ngomong pada pasangannya, maksudnya calonnya gitu ya, "Kamu perawan atau tidak?" gitu ya, atau "Kamu masih perawan atau tidak?" Ini nggak boleh pertanyaan gitu, ya nggak boleh, dijawab pun nggak boleh, dan dia bertanya pun nggak boleh. Dua-duanya dosa semua itu. Kalau nanya, kalau bertanya dan juga menjawab, ya begitu juga. Kamu masih perjaka atau tidak boleh. Jadi kalau kita cinta sama dia, terima dia lahir dan batin, terima dia apa adanya. Dan seandainya sudah ada niat ingin menikahinya, istikharah dulu, ya. Karena walaupun jamaah sekalian, istikharah dulu. Jadi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Jadi demikian jamaah sekalian. Kemudian yang terjadi yang di alam itu jamaah sekalian adalah berbicaranya seluruh saksi yang menyaksikan kita semua. Seperti halnya di pengadilan ya mas kalian. Itu kan ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Begitu nggak Pak? Sama di sana juga. Karena hakikatnya hari akhirat itu adalah pengadilan bagi kita. Nanti akan ada saksi yang meringankan dan memberatkan kita. Nah, di antara saksi tersebut yang akan memberikan persaksian adalah pasti Allah, kemudian para malaikatnya, kemudian para nabi. Kalau ini kan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang beriman sesama yang menjadi orang yang selalu berinteraksi dengan kita. Ya, kalau dia orang baik, ya nanti akan bisa menyaksikan untuk kita ya mas sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita nanti bisa bicara ya mas sekalian. Ya, sekarang ini kalau kita berbuat dosa jangan merasa kita sendirian.
Sebab nanti kulit kita bisa bicara, tangan kita bisa bicara, kaki kita bisa bicara jemaah sekalian. Semuanya bisa bicara, anggota tubuh kita. Yang nggak bisa bicara saat itu dikunci adalah mulut. Ya, semuanya nanti akan bisa bicara. Nah, kalau memang baik akan menyaksikan baik. Kalau tidak ya ngeri, Pak. Ngeri. Ini menjadi poin catatan buruk. Nah, demikian. Kemudian termasuk bumi yang kita pijak ini bisa menjadi saksi. Ya, makanya perbanyaklah perbuatan baik dimanapun kita berada. Pasti bumi akan menyaksikan kita. Seperti itu jamaah sekalian. Dan yang terakhir terjadi di alam hisab, yang keempat adalah al-iqtisas, saling mengkisosnya. Ini penting ya jamaah sekalian. Saling mengkisosnya antara anak Adam satu dengan yang lain. Ya, nanti akan dipertemukan orang yang pernah berbuat zalim dan yang dizalimi. Ya, akan ditemukan jamaah sekalian. Setelah ditemukan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada orang yang pernah terzalimi untuk mengambil pahala dari orang yang pernah berbuat zalim padanya. Ya, kesempatan itu ya, diambil sebanyak-banyaknya itu. Ya, kalau memang dia punya pahala banyak namun zalimnya banyak, ya bisa jadi termasuk orang yang muflis. Muflis itu artinya adalah bangkrut, nggak ada kebaikan sama sekali nantinya. Bahkan kalau ada orang yang terzalimi belum ngambil pahala dari dia, sedangkan pahala dan kebaikan dia sudah habis, maka dosanya orang yang terzalimi itu nanti akan dilimpahkan kepada dia, sehingga dia menjadi orang yang minus, bukan minus ya zero kebaikan, zero pahala, nggak ada pahalanya, namun dosanya itu bertumpuk-tumpuk. Akhirnya dia ditarik, dipaksa untuk masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Seperti itu ya mas kalian. Ya, nanti makanya hati-hati. Apalagi orang-orang yang korupsi, belum mengembalikan uang negara, Pak. Ya siap-siap nanti bisa jadi ya rakyat Indonesia akan ngantri untuk ngambil pahala dia, atau ngantri untuk melimpahkan dosa-dosanya. Wah, karena di hari itu orang sangat, ibaratnya sangat ingin dengan pahala, sangat ingin dosa itu diringankan. Ini ada kesempatan gitu ya. Makanya jamaah sekalian, kezaliman itu harus kita selesaikan saat ini juga. Yang punya utang belum bayar, bayar sekarang jamaah sekalian ya, seperti itu. Itu alam hisab. Amalan semuanya dibeberkan, kita sudah nampak. Namun belum ketahuan bobotnya. Setelah alam hisab ada alam mizan. Apa arti mizan jamaah sekalian? Mizan itu adalah timbangan amal. Nah, disinilah akan diketahui bobot amalan yang sudah diketahui itu semua jamaah sekalian. Jadi baru ketahuan. Dan timbangan amal ini memiliki dua neraca. Dua neraca. Ya, dua neraca seperti timbangan yang ada di dunia. Cuma yang mengetahui ya besarnya timbangan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbangan ini jamaah sekalian, timbangan bukan timbangan berat badan, tapi timbangan amal. Nah, nanti kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang sangat gendut. Sangat gendut. Kan berat, Pak ya. Namun setelah ditimbang di timbangan amalan, jadi amalannya sama sekali, jadi nggak ada beratnya sama sekali. Jadi tidak lebih berat dibandingkan satu sayap nyamuk. Ya karena dia adalah orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman itu amalnya tidak dianggap sama sekali jamaah sekalian. Ya seperti itu. Sebab walaupun dia berat badannya, tapi bukan itu yang dilihat. Seperti itu jamaah sekalian. Dan dari sinilah menunjukkan kalau ada alam hisab, kita perlu jamaah sekalian berdoa pada Allah agar kita dihisab dengan hisapan yang ringan. Kalau ada alam timbangan, kita perlu mencari ya amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan amalan kita. Seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi agar kita menjadi orang yang tidak rugi. Sebab nanti ada orang yang timbangan amal baiknya lebih berat, ada orang yang timbangan amal buruknya lebih berat. Kalau timbangan amal baiknya berat, ringannya itu yang ringan adalah keburukan. Ada sih memang dosa, tapi ringan, maka dia selamat, akan masuk surga. Kemudian kalau timbangan amal buruknya justru berat, maka dia akan menjadi penghuni neraka, na'udzubillah. Namun nanti ada kondisi di mana timbangan amal baik dan buruk dia sama berat. Bapak, perhatikan Pak. Timbangan amal baik dan keburukannya sama berat, berarti seimbang. Menurut Bapak Ibu, kalau ada orang timbangan amal baik dan buruknya sama berat,
Berarti kira-kira yang lebih banyak dia lakukan di dunia itu kebaikan atau keburukan atau sama berat atau sama banyaknya? Menurut Bapak sama banyak, Pak? Menurut Bapak gimana? Pak Deni gimana? Sama ya? Gimana Pak? Menurut Bapak? Kalau ada orang timbangan baik dan buruknya sama berat, kira-kira di dunia dulu lebih banyak perbuatan baik atau buruk? Atau sama banyaknya? Jawabannya apa Pak? Banyaknya yang buruk. Jawabannya betul, jawabnya banyak yang buruk. Karena ternyata timbangan amal baik yang dilipat gandakan kok tidak lebih berat dibandingkan yang tidak dilipat gandakan. Berarti ini orang ngapain aja gitu ya. Memang sih pernah melakukan perbuatan baik tapi nggak banyak. Yang lebih banyak dia adalah melakukan perbuatan buruk. Yang nggak dilipat gandakan berarti kan sedikit Pak ya. Melakukan perbuatan buruk sedikit berarti lebih banyak buruknya. Betul Bapak? Ya jawabannya itu. Jadi seperti itu Pak, ngeri. Nah orang nanti timbangan baik dan buruknya sama berat, dia nggak bisa masuk surga dulu, nggak bisa masuk neraka, nggak masuk neraka. Dia akan dimasukkan ke dalam suatu ya tempat disebut Al-A'raf. Nah, makanya ada surat Al-A'raf ya. Al-A'raf itu adalah bangunan tinggi antara surga dan neraka. Ya, antara surga dan neraka. Dia nanti akan bisa melihat surga dan akan melihat neraka. Sebenarnya orang ini nanti akan masuk surga juga. Cuman ditunda sampai masa di mana Allah tahu ya dosanya nanti sudah hilang. Ya kayak dibuat stres, didiemin di situ lama. Aduh, khawatir nggak masuk surga, khawatir masuk neraka Pak. Ya gimana sih kalau orang di PHP-in gitu Pak? Bukan PHP sih. Tapi pasti harapannya pasti, cuman dia tidak diberitahu kapan akan masuk surga. Wah deg-degan juga Pak, stres. Itulah yang nanti akan menghapus dosa-dosa dia. Apalagi ketika dia ngeliat neraka, serem Pak. Wah habis dosanya, rontok dosanya sedikit demi sedikit. Nah nanti ketika Allah tahu ternyata dosanya sudah habis, ya, nanti dia masuk ke dalam surga. Ya seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi timbangan amal ini penting, kita cari amalan-amalan. Yang diantara bisa memberatkan timbangan amal kita adalah bertauhid, jangan syirik, akhlak yang mulia. Kemudian ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kesabaran kita, kesabaran seseorang saat ditinggal wafat anaknya yang masih kecil. Dia sabar mencari pahala, inilah ternyata yang bisa memberatkan timbangan amal dia. Kemudian perilaku kita kalau ada saudara kita meninggal, kita sholati dan juga kita antarkan dia ke jenazah, ini juga bisa memberatkan timbangan amal kita. Tapi intinya jemaah sekalian, semua amal soleh kita bisa memberatkan, ada bobotnya. Yang penting ikhlas, ya gitu Pak ya. Jadi kita senyum saja, mengucapkan salam saja, itu ada bobotnya ya mas sekalian, ada bobotnya. Namun tadi amalan kita sebutkan itu memiliki bobot yang unggul ya mas sekalian dibandingkan yang lain. Kemudian alam berikutnya, ini yang terakhir, yaitu as-sirat. Yaitu as-sirat itu adalah as-siratul mustaqim singkatnya, yaitu jembatan yang dipasang di antara dua jurang neraka. Ini fase terakhir sebelum kita masuk ke tempat keabadian. Jemaah sekalian, semua nanti akan akan melewati neraka. Karena melewati neraka itu sudah, atau mendatangi neraka itu sudah menjadi kepastian. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan dia akan mendatangi neraka. Kita semua akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, itu adalah kepastian yang tidak bisa dirubah lagi dari Allah. Cuma bedanya kalau bagi orang beriman, maksud dari mendatangi neraka itu adalah melewati jembatan neraka. Kalau kita melewati kan mendatangi Pak ya, di bawahnya soalnya neraka itu. Jadi begitu, hanya seperti itu saja. Namun bagi orang-orang yang tidak beriman, itu nanti dia akan ketika melewati atau ketika mendatangi jurang neraka, mereka langsung berguguran, langsung jatuh langsung. Udah nggak melewati. Jadi yang melewati jembatan ini jamaah sekalian adalah hanya orang-orang yang pernah beriman pada para nabi dan rasul. Ya seperti itu jamaah sekalian. Ini juga masa yang menegangkan. Di saat ini kita tidak ingat siapapun Pak. Ini adalah salah satu fase yang kita tidak ingat siapapun.
Kita nggak ingat kita punya anak, nggak ingat kita punya orang tua, pokoknya nggak ingat punya istri, nggak. Kita ingat cuman diri sendiri tok gitu di sini. Sebab saking tegangnya semua nabi dan rasul itu berdoa Allahumma sallim sallim. Loh, ketika umatnya melewati jembatan itu, nabi-nabi dan rasul itu doa, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Dan yang melewati pertama kali adalah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu umatnya, bukan mereka. Kita di awal-awal, Pak. Masing-masing kita nanti akan bergiliran. Bayangkan, Pak, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, bayangkan jembatan itu tipis, lebih tipis dibandingkan sehelai rambut. Jadi nggak lebar kayak jembatan kita, Pak. Kemudian lebih tajam dibandingkan pedang. Kemudian jembatan tersebut itu dahdu mazallah, licin, Pak. Banyak orang tergelincir di situ. Ya. Orang yang melewati jembatan ini ada 3 macam. Ada najin musallam, ada orang yang lewat itu selamat, ada orang yang ketika melewati jembatan dia akan terkoyak, Pak. Karena ketika melewati jembatan itu nanti akan ada penghalang berupa besi yang runcing, ada besi yang mengait, ada juga duri, Pak. Jadi ada yang kedua, dia ketika melewati dia akan terkoyak. Jadi terkoyak kulit dan dagingnya, namun dia selamat. Yang ngomong Nabi, bukan saya, dalam riwayat Imam Muslim, Pak, ya. Yang ketiga ada orang yang ketika terkena duri tersebut atau besi runcing itu, maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Ngeri jamaah sekalian. Dan kalau sudah jatuh di neraka, na'udzubillahi minan nar, ini orang akan jatuh selama 70 tahun. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Dan itu ada yang seperti itu. Dan ada orang yang ketika melewati, ini kalau orang yang berhasil melewati, Pak, ya, itu ada yang secepatnya, urutan cepatnya, Pak. Ada yang cepatnya itu seperti kedipan mata. Ada yang lebih rendah lagi, yaitu seperti kilat, kalbarti kata Nabi. Ada yang seperti hembusan angin. Kemudian ada yang cepatnya seperti terbangnya burung, Pak. Ada yang seperti larinya orang laki-laki dewasa. Sprinter tercepat itu gimana? Seperti itulah ada cepatnya. Kemudian ada yang seperti jalannya orang-orang biasa. Ya, kita berjalan gitu. Ada yang seperti dia ketika ada yang merangkak bahkan. Jadi ada orang yang nanti ketika datang itu langsung jatuh, Pak. Namun tangannya bisa mengait. Pas jatuh bisa mengait gini, Pak. Nah, ketika dia naik, jatuh lagi kakinya yang mengait. Nah, sehingga dia naik, saat itu dia berdiri udah gak bisa, sehingga dia merangkak. Ya, seperti itu ya mas sekalian. Dan akhirnya dia selamat. Bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu ya mas sekalian ya. Selamat. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sini semuanya adalah tergantung amal. Cepat dan lambatnya tergantung amal. Makanya kata para ulama, siapa saja yang di dunia cepat melaksanakan ketaatan, ya cepat dengan melaksanakan ketaatan sesuai dengan petunjuk Nabi dan juga ikhlas, dia akan cepat juga melewati jembatan neraka itu. Maka cepatkanlah diri kita ya mas, segerakan diri kita untuk melakukan ketaatan. Ya, jangan malas. Kalau sudah tahu larangan segera dihindari. Kalau kita nunda-nunda alasan begini dan begitu, khawatir kita termasuk orang yang lambat nanti melewati jembatan itu. Karena jembatan itu jamaah sekalian itu adalah seakan-akan seperti seperti perilaku kita saat di dunia. Karena siapa saja yang meniti as-siratul mustaqim di dunia, maka saat itu dia juga bisa meniti as-siratul mustaqim di akhirat kelak. Itu pokoknya seperti ya perilaku kita saat di dunia. Mirip bener Pak, nggak ada bedanya. Jadi kalau kita sering yang maksiat berarti kita tergelincir, khawatir kita tergelincir juga. Setiap orang kalau sudah gilirannya untuk lewat, dia nggak bisa belakangan. Kamu dulu deh. Kalau di sini kan bisa Pak, di sana nggak bisa. Bayangin Pak, sebelum giliran kita, itu kita sudah lihat ada orang yang pas melewati jatuh Pak. Gimana nggak deg-degan ya Pak? Ini kata Imam Al-Qurtubi gitu. Sebelumnya sudah jatuh, kita udah tahu tipis, tajam, licin. Pas kita lihat, ternyata ada yang sebelum kita itu ada yang jatuh. Pas kita mau melihat ya mas kalian, itu neraka yang sejauh 70 tahun perjalanan, itu bisa terdengar dengan jelas suara kerasnya. Hitam itu di bawah itu. Ya mas kalian.
Nah, dalam keadaan ngeri begitu, wah kita giliran untuk melewati. Apa yang bisa membuat kita lewat di situ, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa membuat kita bisa lewat? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata para ulama, kok bisa setipis itu orang bisa lewat? Gampang, Pak. Sebagaimana burung itu Allah bisa tahan di langit itu terbang, bahkan dalam keadaan begini saja, Pak, ada burung nggak maju. Ada burung kan, Pak, ya, yang bisa tertahan dengan dia melebarkan gini, tidak mengepakkan gini. Kemudian juga tidak berjalan, ada begini, Pak. Itu siapa yang menahan? Allah. Seperti itu juga nanti orang bisa melewati di situ dengan ditahan oleh Allah. Seperti itu jemaah sekalian ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang melewati jembatan neraka, dia akan berkata, Tabarakalladzi najjani minka. Maha berkah zat yang telah menyelamatkanku dari kamu, hai jembatan. Allah sudah memberikan saya nikmat yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Jadi setiap orang yang selamat, dia merasa dirinya doang yang selamat. Jadi memang seperti itulah keadaannya. Orang yang masuk surga itu akan diberi perasaan dialah yang paling nikmat. Nggak ada yang lebih baik daripada saya. Seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah berhasil melewati jembatan neraka, apakah orang bisa langsung masuk surga gitu, Pak? Belum. Kalau dia ini berarti orang yang bisa melewati jembatan neraka berarti ini orang solih dan solihah. Terkadang orang yang solih dan solihah ada sedikit kezaliman, akan dihentikan oleh Allah di jembatan yang kedua yang disebut qantarah namanya, kata Nabi. Qantarah ini kata ulama adalah jembatan kedua, atau ada yang bilang ini adalah ujung dari as-sirat itu. Ya, dia udah selamat dari as-sirat, tapi dia dihentikan di qantarah itu. Nah, di situ dipertemukan lagi tuh antara orang beriman yang soleh dengan orang yang pernah dia zalimi. Ketemu itu, Pak. Iya. Nah, kamu dulu utang belum bayar, gitu. Kamu dulu pernah mukul saya, belum pernah terselesaikan, mau minta maaf, malu gitu. Kamu darmaji dulu, apa darmaji, Pak? Dar 5 bayar siji, Pak, gitu. Ada itu, Pak. Nah, makanya ajari anak kita ya, Mas, kalian kalau beli di kantin jangan darmaji. Kalau nggak punya, ngomong ayah, telepon ayah, nanti di ini gitu caranya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai. Atau kita pernah dulu begitu, Pak. Aduh, hati-hati. Cari, Pak. Selesaikan sekarang, Pak. Sebab kalau diambil pahala sedikit saja, ya Allah, kita akan punya perasaan kalau saya punya harta dunia dan sisinya saya bisa bawa, saya ganti itu daripada saya terkurangi pahalanya. Karena dengan terkurangi pahala, diambil pahala, diturunin derajat kita, Pak. Mau Pak turun derajat, Pak? Nggak mau, Pak. Ya, namun kata para ulama, mereka yang dikeses di sini adalah orang yang nggak habis pahalanya. Nggak habis pahalanya. Karena orang soleh itu banyak kebaikannya, keburukannya sedikit. Sehingga ketika diambil kebaikannya, itu masih menyisakan banyak kebaikan. Sehingga saat itu kalau udah urusannya selesai, dia baru diizinkan masuk ke dalam surga. Saat masuk ke surga, kata Nabi, dia langsung tahu alamat surganya, walaupun belum pernah survei. Ya, Bapak sekalian kalau kerja pulang kantor langsung tahu alamat rumah kan, Pak ya? Tahu, Pak ya? Tahu. Di Baitur Rahim ini dekat Baitur Rahim, tahu, Pak. Itu karena sering bolak-balik. Tapi Allah bisa mengajarkan manusia tahu tentang tempat di surganya tanpa survei. Karena pengetahuan itu langsung Allah letakkan di dalam hati, pengetahuan itu. Sehingga dia langsung masuk surga. Seperti itu ya, Mas sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Itulah ya, Mas sekalian, perjalanan panjang, ya, mulai dari manusia mati sampai dengan dia ke tempat keabadian. Jadi lama sekali. Jadi safar di dunia saja, Pak, safar atau mudik itu kita butuh bekal, Pak ya. Butuh bekal agar kita tidak kelaparan di sana. Minimal duit bawa, itu kan bekal. Nah, safar di akhirat perjalanannya begitu panjang, kita pasti butuh bekal yang lebih lama, lebih panjang dan juga lebih baik. Pokoknya bekal terbaik. Inilah yang meringankan, mempercepat kondisi kita nanti kelak di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Barangkali di antara Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan. Selagi saya bisa saya jawab, monggo silakan, Pak. Ya, silakan Bapak. Masih Ustaz. Nggih. Cukup panjang dan
sangat mencerahkan. Saya selalu bertanya, jadi dari pagi orang itu bangun, itu sudah diaturkan di dalam Islam. Doanya apa? Kemudian masuk ke kamar mandi ada doanya lagi, kemudian berpakaian ada doanya lagi, lalu sholat. Maksud saya kalau kita terjemahkan kata amal itu kan perbuatan. Iya. Nah, sepanjang kita melakukan perbuatan, di ujungnya, di permulaannya kita berdoa, itu kan bernilai ibadah. Sehingga bisa kita katakan dari pagi sampai kita kembali lagi malam tidur, dan kita berniat di awal dari setiap kegiatan tadi, itu tentu mendatangkan pahala. Betul, Pak. Pertanyaannya, Pak. Jadi kalau pertanyaannya itu, kalau kita sudah yakin seperti itu, kita lakukan aja itu. Kita apa? Kita lakukan. Mungkin patokannya di situ maksud saya. Jadi nggak ya, ada di luar itu ada sedekah, bersedekah, atau zakat, atau berpuasa dan lain-lain. Tapi intinya itu tadi. Jadi setiap kali kita melakukan amalan, pekerjaan, ya kan, dari pagi sampai malam, dan kita awali dengan satu niat, ada doanya. Kemudian tentu itu berbuah satu pahala gitu. Iya. Dan itu akan menambah itu tadi. Iya. Pahala yang kemudian perhitungan di alam hisab tadi. Iya, betul. Jadi jawabannya memang betul, Pak. Jadi yang disebut amal itu amal anggota tubuh dan amal lisan. Itu juga termasuk bagian dari amal. Jadi termasuk sabarnya kita, jadi amalan hati juga termasuk amalan. Seperti kita ikhlas itu amalan. Termasuk seperti kita tawakal itu juga amalan. Seperti kita cinta kepada sama muslim, itu saya cinta, saya tidak ada dengki, itu amalan. Itu semua bagian dari amalan. Jadi amalan hati, keyakinan gitu, kemudian amalan anggota tubuh dan juga lisan, itu adalah termasuk bagian dari amal semua. Jadi inilah yang bisa, kalau kita perbanyak itu tentu saja akan meringankan kita insya Allah nanti kelak di hari kiamat. Mulai dari alam barzakh sampai alam yang terakhir atau fase yang terakhir itu. Jadi demikian, Pak. Begitu, Bapak? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Ibu mau nanya, Bu? Silakan, Ibu. Ada ini nggak, Pak? Mic, Pak? Biar silakan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang amal. Kita niatkan dan kita lakukan bahwa kita merasa betul-betul baik, sehingga ibaratnya adalah pahala. Iya, Bu. Kita itu semua diterima atau ada yang tertolak, kita nggak tahu. Baik. Jadi selalu kita melakukan amal, tapi kalau mendengar bahwa tidak semua amal kita itu dapat diterima. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul, Ibu. Tidak semua amal kita tidak semua amal kita diterima. Bisa jadi semua amal kita nggak diterima. Dan gak ada yang memastikan kita satupun amal kita akan diterima. Gak ada sama sekali. Walaupun kita sebagai hamba Allah termasuk orang yang sudah sungguh-sungguh ngaji, perbanyak menuntut ilmu, banyak bertanya, itu gak ada yang bisa memastikan kita akan diterima, Pak. Gak ada.
tapi itulah maksud dari tujuan kita. Itu ajaran Islam ngajarin begitu. Karena kita memang harus terus dalam kondisi khauf, sehingga kita terus memperbaiki dan menyempurnakan dari amal soleh kita. Itu faedahnya. Sehingga kita terus memperbaiki, koreksi diri terus. Dibandingkan orang yang sudah menganggap, bagus sudah, tenang aja gitu. Ini tidak bagus. Sholat kita teliti dulu, Pak. Kemudian zakat kita, siyam Ramadan kita yang besok insya Allah kita akan lakukan ini dalam waktu dekat ini, dan lain-lain. Semua amalan itu harus kita koreksi karena ada belajar fikih. Jangan malas untuk belajar fikih ya mas kalian. Ya, termasuk akhlak kita. Karena seandainya sesuai dengan kaidah dengan pelajaran fikih, belum tentu kita juga ikhlas. Yang bisa mengetahui kita ikhlas betul adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah inilah kita terus berhati-hati. Faedahnya orang beriman itu ya seperti itu. Jadi orang beriman itu akan tidak pernah merasa sombong. Karena dia akan diliputi rasa takut nggak diterima. Namun orang beriman juga nggak ada rasa takut terus ya. Jadi dalam hatinya nggak isinya rasa takut, tapi ada rasa roja. Roja itu berharap. Jadi sebab ketika kita beramal soleh sekecil apapun, Allah akan balas dengan surga. Ada nilainya, Allah tidak akan menzalimi. Jadi dalil-dalil itu semua digabung sehingga orang beriman menggabungkan antara perasaan berharap yang membuat dia senang, ada harapan untuk beramal terus. Soalnya kalau isinya takut aja Pak, dia isinya isinya putus asa. Beramal nggak beramal belum tentu diterima, nggak usah, putus asa kan Pak. Nah, tapi jangan begitu, beramallah insya Allah Allah akan membalas. Ya, walaupun amal tersebut juga kita harus perbaiki. Nah, jemaah sekalian, kajian apapun itu yang bisa memperbaiki amalan kita. Oh iya, harusnya saya belajar fikih ya. Oh iya, saya harus memperbaiki bab sholat saya. Karena itu yang ditanya duluan jemaah sekalian. Ya, kalau kita bab sholat kita nggak diperbaiki, bahaya jemaah sekalian. Bab zakatnya begitu, bab siyam Ramadannya, bab haji dan umrohnya, bab akhlakul karimah dan lain-lain. Nah, semuanya diperbaiki. Bab muamalah kita yang bapak ibu yang profesinya sebagai pebisnis, ya, jual beli gitu, itu juga harus diperbaiki. Karena bisa jadi selama ini saya masih salah dan lain-lain sebagainya. Nah, semua itu jamaah sekalian kalau kita perbaiki, insya Allah Allah akan berikan taufik. Allah tahu kok kesungguhan hamba itu untuk memperbaiki amal ibadahnya. Allah tahu dan Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Seperti itu ibu. Nah, gitu. Jadi ada harap. Dengan harap itu bisa membuat kita senang. Ya, ada senangnya dan juga ada rasa takutnya. Demikian. Jadi orang beriman nggak ada yang bisa memastikan dirinya itu masuk surga Pak. Belum tentu, nggak ada. Tapi juga nggak boleh memvonis dirinya masuk neraka, nggak boleh. Atau orang lain masuk neraka, nggak bisa. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Begitu ibu, masih muskil silakan ditanya bu. Cukup Bu ya, baik. Ada lagi Pak, silakan Pak. Mau nggak silakan Pak. Tadi pertanyaannya agak nyambung tadi Ustaz. Nggih. Kan kita diajari ada innamal a'malu binniyati. Iya. Ya kan? Jadi sepanjang apa yang kita lakukan di awalnya kita sudah berniat baik, tentu berpahala kan? Iya betul. Gimana Ustaz? Iya betul. Memang yang penting kita niat baik dulu. Sebelum kita melakukan amal solih, yang penting kita niat baik. Contohnya kita mau sholat, ya kita niat. Namun niat itu kan perlu ada action yang mengawali atau yang menjadi muqaddimah sebelum kita melakukan sholat. Ya seperti itu. Nanti suatu saat Allah takdirkan kita nggak jadi, ya saya sholat di masjid agar dapat lipatan. Contohnya gitu Pak ya. Kita sudah niat persiapan sikat gigi, wudhu, tiba-tiba perut kita sakit lama gitu, sampai iqomah dan sampai selesai. Ya sudah kita sholat di rumah aja, nggak apa-apa. Karena itu adalah uzur. Nah walaupun kita tidak melakukan sholat berjamaah contohnya, karena ada uzur itu, kebelet atau sebagainya gitu ya. Maka dalam kondisi seperti itu jamaah sekalian, kita tetap ditulis untuk kita pahala seperti halnya kita sempurna melakukannya. Demikian. Jadi dengan niat saja bisa itu menyusul amalan. Sebab terkadang niatnya orang beriman itu lebih bagus daripada amalan. Sebab kalau dia beramal bisa jadi dia riya. Namun kalau dia berniat, wah itu bisa jadi baik disamakan seperti beramalnya dia.
Jadi orang yang sudah biasa melakukan amal soleh, contohnya 5 waktu ke masjid, qadarullah wa masyafa'al, suatu ketika dia ditakdirkan sakit sebulan nggak ke masjid misalnya, sebulan contohnya Pak, nggak usah lama-lama. Maka saat itu tetap sebulan itu dia ditulis pahala sholat berjamaah. Langkah kakinya ditulis, menunggu di masjidnya ditulis. Mungkin sepekan sekali ada 2 kajian, dia selalu ngikut. Walaupun dia nggak kajian, ditulis dia ikut kajian. Lu bayangin Pak, seperti itu. Itu kalau orang rutin melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap ditulis. Jadi seakan-akan dia hadir ke masjid. Nah demikian niat Pak ya. Orang seperti itu niat. Sebab orang yang seperti ini niat, saya kalau disembuhkan saya akan ke masjid lagi. Begitu. Itu yang disebut niatnya orang beriman. Itu bisa sama seperti amalannya secara sempurna. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ibu mau nanya lagi kayaknya. Ayo lagi Bu, silakan. Nggih, ngomong Bu. Itu nyala nggak Bu? Oh kecil, memang kecil ya. Nggih, monggo silakan Ibu nggak apa. Tentang sholat awal duha yang saya pahami. Jadi apabila kita setelah sholat subuh berjamaah, kemudian kita tidakkan sempurna, sambil berdoa atau bacaan ada sedikit pagi dan sedikit petang, kita lakukan itu, dan di situ kita dianjurkan supaya setelah itu kita sholat 2 rakaat baru pulang. Itu pahalanya kita katakan itu sama seperti pahalanya umroh dan haji, sempurna begitu. Pertanyaan saya, karena di situ hanya dianjurkan 2 rakaat, sedangkan menurut pemahaman saya itu adalah awal duha, karena setelah lewat matahari kira-kira 20 menit setelah matahari terbit baru kita sholat. Nah, apakah kita cukup 2 rakaat saja, atau kita boleh kita tambah seperti yang kita lakukan sholat duha biasanya? Kalau saya sholat duha itu 4 rakaat. Pertanyaannya demikian. Baik. Terima kasih. Kalau Ibu mau nambah silakan Bu, nggak apa-apa. Dengan niat seperti itu tidak apa. Atau kalau Ibu mau menambah nanti boleh agak siangan, nggak masalah. Jadi boleh, karena sholat duha itu menurut pendapat yang saya pilih itu jumlahnya tidak terbatas. Silakan Ibu melakukan. Kalau tadi kan istilahnya berkenaan dengan hadis itu ya. Ya berarti setelah terbit matahari nggak terlalu lama, langsung sholat 2 rakaat. Nanti kalau Ibu mau menambah sholat duha, ya caranya Ibu gini saja, dilakukan di waktu duha yang paling afdol. Yang paling utama itu adalah ketika kalau matahari bersinar Bu ya, itu ketika matahari bisa membuat panas anak onta. Kakinya anak onta itu terasa panas kalau ada onta gitu ya. Kira-kira jam berapa? Pokoknya kira-kira antara jam 10 sampai sebelum zuhur itu kan panas. Nah itu ternyata waktunya yang paling utama kita melakukan sholat duha. Ya, jadi begitu. Ini untuk melengkapi seperti apakah itu hadis atau anjuran? Yang tadi Untuk melengkapi yang tadi itu, kita setelah zikir dan itu hanya 2 rakaat saja, lalu di rumah kita bisa sholat lagi. iya boleh. Bisa Pak, bisa, kenapa tidak? Bisa. Imam itu dari hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi. Itu keutamaannya setiap hari kita bisa mendapatkannya kalau kita memang bisa melakukannya. Nah, di antara bentuk zikir ini Pak, bahwa Pak cuman jiping saja, ngaji kuping, dengerin, itu zikir. Saya ngomong ini juga zikir. Nah, itu juga zikir. Nanti ketika ini sudah suruk ya, sudah waktunya ini, nah saat itu kita melakukannya bisa. Nah demikian. Jadi intinya jangan diselingi dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Nah, antara selesai sholat subuh dengan melakukan sholat syuruk itu. Jadi lakukan dengan hal-hal yang baik. Seperti itu Bu. Ya, misalnya kalau cuma ngobrol biasa doang, nggak ngaji, ya nggak dapat keutamaannya. Karena thumma qa'ada yadhkurullah. Habis sholat subuh, ya dia duduk zikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Loh itu tadi Pak. Maka ditulis pahala haji dan umroh sempurna. Demikian Bu.
Ya jelas, baik. Cukup Bapak Ibu, ada lagi? Ini insya Allah sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian. Saya urutkan kembali alamnya, fase-fase sebelum kita mendatangi tempat keabadian. Setelah kita meninggal, kita akan mengalami alam barzakh. Kemudian alam kebangkitan dari kubur. Dan juga dikembalikan ruh kita. Yang ketiga, alam mahsyar. Yang keempat, haud, telaga Nabi. Kemudian yang kelima, tadi apa Pak? Masih ingat? Habis telaga, alam hisab. Ya. Yang keenam, mizan, timbangan amal. Yang ke-7, as-sirat. Setelah as-sirat, qantarah. Setelah qantarah baru surga atau neraka, na'udzubillah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa siksaan dan hisaban, bersama dengan keluarga besar kita dan seluruh umat Islam yang ada. Dan semoga Allah memberikan kita taufik di dunia ini mudah dan cepat melakukan amal soleh, dan lambat untuk melakukan amal yang buruk serta mentobatinya. Dan ada kekurangannya dari penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kajian kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.